Itu kopi sini kamar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa iki? Kok angker men ini, Pak? Saudara-saudaraku, jadi saya mau sedikit cerita. Di ujung penantian poin-poin yang perlu saya sampaikan tentang Sidikiyah. Jadi begini, aku tuh suaranya jelas nggak ya? Nggih, jamak. Di jamak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aku lagi nyuruh itu asisten untuk ambil seremonik dulu, soalnya suaranya kurang ini. Admin lagi ngambil speaker apa? Seremonik yang klik ya, suaranya itu merdu gitu loh. Kayak suaranya Animut. Jadi begini. Yang pertama-tama saya memang harus nunggu seremonik. Lagi di mana Gus? Kok seperti sore? Oh iya, saya lagi di Australia. Ya, baru mendarat. Wah, sedino iki awakku remuk yakin, Masya Allah. Dulu Pak Rudianto. Wah, hari ini sumpah saya masalah capek, saya pagi sudah ngurusi udah di proyek di pondok sampai siang langsung meluncur ke Demak, dari Demak langsung. Masih ngurusin ibu tadi. Ibu saya kan kemarin di rumah sakit di Pekalongan, cuman kan untuk alat-alatnya kurang lengkap, makanya dibawa ke Semarang. Alhamdulillah lah, agak mending, cuman ya nafasnya susah, makanya tak bawa ke Semarang. Jadi begini, saya sebentar, aku nunggu lagi di mobil, admin saya nunggu itu apa, seremonik. Wedus, siap. Gus, oleh pirang juta kok nggone Sidikiyah bendino bahas Sidikiyah. Satu, yang pertama ini saya dapat subscribe banyak. Ya, ini saya kasih tahu kamu. Saya itu orangnya kan bloto suko ya, jujur ya apa adanya. Yang pertama, jujur saya dapat subscribe banyak bahas tentang Sidikiyah. Rungono kuping mudrun. Ping pindo, aku into AdSense dari YouTube itu ya lebih besar. Kita kayak ngerti. Aku dibayar YouTube men, wah aku YouTuber gini-gini kok angan-amu. Nek kowe kepepet butuh duit jaluk karo aku, tak kei. Aku duit saka YouTube. Nafas sudah, tapi masih ngerokok. Arya apa? Itu kekurangan saya. Bunia, apa kabar Bunia? Saya merindukanmu. Tenan dong. Warga Sidikiyah di Kanada hadir siap. Lihat ada warga Sidikiyah dari Kanada, bayangno. Ini nih yang kayak begini nih. Wah, tahu nggak, ada yang dari Kanada, yang dari Taiwan. Wah. Apalagi saya bahas Sidikiyah. Barangkali saya nanti dijadikan endorse rokok. Kemarin rokoknya apa namanya? ST. Loh, tak kasih tahu. Jadi orang itu ya harus apa adanya. Kowe takon tak jawab. Tapi ojo ngiri, ojo dengki. Rezeki Gusti Allah nggak rezeki nggo aku yang ngono kuwi arane wis. Alhamdulillah sehat wis nggih. Moh duitmu Arya haram, banyak hasil hoax. Ya udah apa-apa kalau kamu anggap hasil uang dari saya itu haram, ya udah apa-apa. Saya kan cuma nawarin, barangkali kamu kepepet butuh duit, kamu ngomong sama saya ya
tak kasih. Saya itu apa adanya. Oh, tanya itu sama Bunia itu. Kemarin Bunia itu pas lagi kepepet ATM-nya ketilep itu. Bunia ini lihat nih Bunia tuh. Langsung telepon saya, Gus Arya, saya butuh, bisa bantu nggak 10 juta. Saya langsung celing ke Bunia itu 10 juta. Yo, hidup itu harus saling bantu ya Bunia ya. Mana seremoniknya? Wis to manut karo aku penak-penak kok. Wis to Drun, manut karo aku ki paling pawenak wis to. Wis yakin. Aku dikasih nggak Gus lho, ya jelas no. Wah, anggere manut karo Gus Arya ya penak. Saya aku lagi masang iki, tak ceritain sebentar. Posisi di mana Gus Arya? Saya posisi masih ada di luar kota ini. Aku mau Gus, iya siap. Assalamualaikum Gus Arya, semangatkan mubarak guys juga. Siap. Apa kisut apa mana? Malam Gus Arya ikut nyimak nggih. Ya sebentar nih tak ceritain nih. Jadi ini baru sebelum ujung cerita ya. Oleh roh ST ojo lali Gus. Aku ki jujur sing nawani rokok ST ki akeh, cuman kuatir kecanduan. Kok larang 17 juta sak bungkus. Sing ditut karo ngabelin. Gus Arya pripun kene aku njuk duite. Monggo agar rene tak duit. Aku ki wonge gampangan. Wah, hidup itu harus saling membantu. Wis to manut karo aku penak-penak. Intermezzo ya teman-teman ya, supaya itu loh. Wah, yang ini mau mati nih. Ada yang full. Enggak, yang ini kok. Ini yang servernya. Enak suaranya, aku takok sih. Enak suaranya. Suaranya enak. Jadi ketika tadi itu ada yang nanya, Gus Arya dibayar berapa kamu? Berapa juta kamu? Wah, berarti kamu mau ngasih saya lebih banyak daripada orang yang ngasih saya katanya. Nggak usah seujon ya. Yang pertama, saya ini udah jelas saya sebagai YouTuber dapat duit dari YouTube ketika ada konten. Betul nggak? Betul. Yang kedua, harapan saya mudah-mudahan saya dapat endorse dari rokok ST. Yang ketiga, aku dibayar karo Gusti Allah. Ya. Dibayar sama Gusti Allah. Kayak. Jadi begini, suaraku udah jos, bagus. Besok aku sudah mulai investigasi lagi. Katanya dilanjut. Mau dilanjut apa enggak? Berkah dong, amin. Berkah dong, Mas Nur. Jelas ya? Investigasinya saya mau tanya, mau dilanjut apa enggak? Sok jawab. Dilanjut. Ya. Dilanjut. Oke, dilanjut ya. Sip, deal ya, dilanjut. Oke, saya itu orangnya komitmen, konsisten gitu loh. Ketika ada cerita bersambung, investigasi, saya harus menjalankan dengan baik. Karena apa? Semakin Anda menonton saya semakin mendapatkan uang dari YouTube. Gitu loh. Ini udah jelas, ini keberkahan cash yang dibayar tunai. Dibayar cash sama Gusti Allah. Wih. Mulakno, kowe nek bahas Sidikiyah mesti rame. Apa meneh download videoku, habis itu kamu upload ke video channel Anda. Upload ke channel Anda, mesti rame. Oh, wis dadi wong iki bloto suka apa none wae. Wis tanpa teding aling-aling, yo. Lanjut ya, oke. Jadi begini. Poin dari semua ini tuh izin upload, enggak apa-apa, saya enggak pernah take down. Saya itu enggak seperti yang lain gitu. Ngambil video terus di take down. Kalau enggak di take down, ya setor lah setengah duit dari AdSense YouTube. Saya enggak pernah. Silakan aja, itu rezeki Anda.
Silahkan. Oke. Jadi begini teman-teman, pada poin yang sementara ini kita dalami. Dugaan menggauli seorang lawan jenis atau ada pelecehan seksual yang dilakukan terhadap oknum putra kiai yang bernama MSAT, ya. Ini dugaan saja. Ini dugaan saja. Polri ini sudah betul. Polri ini sudah betul ketika ada laporan, kewajiban Polri adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Itu yang pertama. Jadi dugaannya bisa jadi melakukan, tetapi saya dalam hati kecil masih mengatakan yang 50%. Jadi setengahnya 50%-nya itu saya mengatakan dugaan itu ada. Tetapi 50%-nya ini kesannya dipaksakan. Menimbang banyak kejanggalan-kejanggalan. Bahkan saya sempat ditelepon sama salah satu perempuan. Ngakunya sih pernah suka sama yang namanya MSAT. Masih muda. Suka dengan MSAT. Sempat perempuan tersebut itu juga menghubungi saya ya. Sempat perempuan tersebut merasa sakit hati juga. Cuman ya dia nggak melaporkan. Ya karena memang tidak ada yang dilaporkan. Cuman dia sakit hati. Lalu dia bercerita, saya korek-korek sedikit. Pengakuan dari wanita tersebut juga mengenal oleh beberapa orang yang dekat sama MSAT saat itu. Jadi di blunder gini loh guys. Iya ya ceritanya ya. Kasarannya gini. Arya, ini yang fakta yang pernah terjadilah dalam kehidupan saya. Arya ini pernah berhubungan dengan seseorang dari sebelum menikah. Belum menikah nih Arya ini. Ini saya Arya. Lalu ada perempuan-perempuan yang suka sama saya, contohnya Bu Eko. Kalian kenal kan Bu Eko? Jawab dulu. Bu Eko, terus si Copet. Kenal nggak? Ini mereka ini silent dulu, ini silent. Ini silent semua dulu nih. Ketika tahu, publik tahu, ketika mereka tahu itu si Bu Eko sama si Copet ini tahu kalau saya sudah menikah dengan wanita yang usianya muda. Kebetulan istri saya kan masih muda. Ya. Kenal Polgus, kenal ya. Nah, ini sampai detik ini yang namanya Bu Eko dan yang namanya si Copet ini, dia dendamnya sampai detik ini. Anda semuanya tahu lah yang kenal saya ya. Ini hampir. Hanya teknisnya yang berbeda. Ini hanya apa ya? Sebagian besar ini hanya masalah sakit hati. Nah, oke ya. Ketika ada orang sakit hati ngadu, dia udah merasa dicampakkan oleh yang namanya MSAT. Ini dugaan saya sementara. Ngadu kepada salah satu keluarga, tapi bukan kandung ya. Salah satu keluarganya MSAT. Nah, ini asal mulanya ini yang pihak keluarga ini ada kaitannya lagi tentang opo. Semuanya itu gara-gara rokok. Ternyata ini semuanya gara-gara rokok, hanya gara-gara tahta, hanya gara-gara harta. Paham nggak maksud saya? Emang hampir mirip kasusnya Gus sama MSAT, betul, hampir mirip. Masih ingat kan? Dulu ada orang yang pengen menghancurkan saya, fitnah-fitnah kalau saya adalah ngejar-ngejar dia. Aku difitnah menodai dia. Saya bongkar akhirnya voice-nya bahwa dia maksa-maksa saya untuk masuk ke hotel. Untuk datang ke hotel malam-malam, betul apa tidak? Ada rekamannya. Anda semuanya tahu kan? Yang mengenal saya lama? Tahu lah ya. Nah, hampir seperti itu. Nah, ranah di luar itu, ranah di luar pribadi ini ada urusan keluarga.
Ya. Setelah ini dikaitkan dengan urusan keluarga, keluarga tersebut ini ada masalah besar sekali. Oke. Nah, oke, saya sambung lagi. Ini di luar urusan keluarga. Ini ada permasalahan yang begitu besar. Di dalam keluarga Sidikiyah, ini ada masalah besar sehingga itu dugaannya itu dimanfaatkan. Masalah cinta, masalah asmara, masalah ini, keterkaitan dengan pelecehan. Dan saya jujur tidak aneh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ini demi Allah. Ini saya pernah lihat kasus seperti ini ceritanya. Ada orang pernah minta tolong bahkan ke saya. Minta tolong untuk mencari solusi. Ada seorang orang tua punya anak, anaknya itu saat ini diproses polisi juga. Gara-gara apa? Usianya itu 21 tahun cowoknya. Si bapak ini teman saya. Anaknya usianya 21 tahun. Pacaran dengan cewek yang baru usianya SMA kelas 2. Ini juga jadi masalah. Sama-sama suka. Tetapi ketahuan tiba-tiba pernah sempat perempuannya itu pergi sama si anaknya teman saya yang usia 21 tahun itu selama 3 hari nggak pulang. Akhirnya si orang tua wanita itu lapor ke pihak kepolisian. Tahu nggak apa yang terjadi? Sekarang mendekam dalam penjara. Yang dijerat adalah kasus yang sama di bawah umur. Waktu dirajak rembukan untuk menikahi juga pihak dari keluarga perempuannya nggak mau. Nah, ini kasus-kasus seperti ini itu sering. Ketika sudah berbicara di bawah umur, ini kasus yang seperti ini tuh sering. Makanya ketika polisi mengerjakan tugas-tugas atau kasus seperti ini, itu sudah betul, sudah sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan prosedur. Jadi paham ya? Oke, kita lanjut yang tadi. Artinya, setelah ada permasalahan pribadinya MSAT, ternyata ada masalah yang sangat besar ini di dalam keluarga Sidikiyah. Sangat besar sekali. Kita ajak ngerumpi. Mudah-mudahan ini bisa jadikan acuan dan pengalaman untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan. Kita nyusur kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul ujian manusia itu harta, tahta, wanita. Ini adalah fakta ya teman-teman, yang saya sampaikan ini adalah fakta yang saya dengar di lapangan saat saya menginvestigasi. Maka ketika ini berujung hukum, dugaan itu ada, saya benarkan. Dugaan itu ada, sementara karena apa? Sudah proses polisi. Kalau saya bilang kalau itu fitnah, kalau itu bohong juga saya tidak adil. Karena sudah ada laporan. Sudah ada korban. Masalah korban itu settingan atau rekayasa, wallahu alam bishawab. Betul? Wallahu alam. Oke. Jadi setelah rasa penasaran saya terhadap ada istilah jin tomang. Ini siapa? Ini banyak yang menghubungi saya. Ternyata ada sesuatu di dalam keluarga yang sangat besar sekali masalahnya, yaitu masalahnya cuma satu. Awal mulanya ini. Dugaannya. Saya tidak bilang bahwa omongan saya itu betul, tidak. Karena saya mengorek informasi dari sekunder. Gara-gara ini. Pabrik rokok. Masalahnya ini.
Paham sampai sini? Yes. Ya. Saya jauh-jauh menginvestigasi ke sini itu karena apa? Ke Sidikiyah. Karena sudah terlanjur kecemplung. Niat saya itu sebetulnya ingin memulihkan, ingin memberikan contoh kepada umat. Ini loh, pondok menjadi jelek loh. Yuk selamatkan pondok yuk. Ini adalah percontohan menyelamatkan pondok Sidikiyah, artinya untuk menyelamatkan pondok di seluruh Indonesia. Suatu saat ketika ada kasus yang seperti ini, saya tidak berharap pondoknya yang dihajar. Kecuali pondok pesantren itu memberikan kurikulum atau pelajaran yang menyesatkan, baru kita hajar. Yang seperti ini saya tidak setuju. Makanya alhamdulillah sejalan dengan Kemenak, sejalan dengan Pak Jokowi. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, ini sudah terlanjur nyemplung. Karena ini juga teman-teman minta untuk investigasi. Saya besok akan lanjut untuk investigasi. Min, kalau pabrik rokoknya itu di mana? Ada di sini, sama di Kabu. Ada berapa pabrik? Saya informasi sih masih 2 sih, tapi kita belum. Bisa nggak ya kita investigasi sampai masuk ya kira-kira? Cari tahu ya? Mungkin bisa. Kita cari tahu dulu ya. Besok kita cari tahu dulu. Kita masuk pabriknya kayak apa sih gitu loh kok bisa sampai heboh ya. Ini yang saya dengar, saya profiling ini sementara. Omsetnya pun miliaran. Lumayan juga, laku rokoknya. Rokoknya itu mahal juga, rokok ST itu ada yang mahal sampai sebungkus itu harganya ada yang 17 juta juga loh. Ya. Bayangkan itu. Jadi ceritanya sampai situ sementara. Untuk saat ini sampai situ. Jadi ini ternyata ada dugaan rokok. Jadi ketika masalah besar dalam keluarga Sidikiyah, ya ada masalah besar ya, ada orang-orang yang memiliki keinginan, memiliki kepentingan di dalamnya, di dalam keluarga sendiri, ditumpangilah yang namanya ada permasalahan wanita, ya ada permasalahan wanita. Pas ini dijadikan untuk, dan memang gitu loh. Ini yang saya investigasi dari beberapa orang-orang yang mengenal informasi sekunder, artinya dugaan ini Beki ini banyak yang nggak suka juga dalam keluarganya. Tetapi si Mas Beki ini dicintai oleh semua, kebanyakan alumni santri jamaah dari Sidikiyah. Nah, mungkin analisa saya, ini dugaan saya dan analisa saya, karena dianggap si Beki ini adalah potensi besar untuk menjadi penerusnya Mbah Yaitar ini. Ini mungkin. Paham nggak? Udah tak kasih tahu sudah sini kok, tenang aja. Paham nggak sampai sini? Kamu telepon siapa itu? Oh. Paham nggak teman-teman sampai sini? Asumsi ya, asumsi juga ini. Ini asumsi saya. Saya pandu sementara dengan dugaan, asumsi, analisa. Nah, ini. Setelah saya analisa, nah muncul asumsi. Tetapi kan Anda kan tahu sendiri, saya setiap memiliki asumsi, dugaan-dugaan itu saya kembangkan. Saya kan tidak pernah. Yang terjadi ya, maka terjadilah. Kan terjadi semua apa yang saya sampaikan. Selama ini loh ya. Selama ini. Ya, selama ini kan kita nggak pernah ngabur. Selama ini. Ya kalau ada orang bilang hoax itu kan orang-orang yang tidak suka, wajar. Kan nggak harus semuanya suka sama saya. Ya. Ya. Keputusan mutlak di pengadilan, oh ya betul. Betul sekali, itu saya dukung. Itu.
Paham ya? Paham. Analisis belum tentu benar Gus, sebab orang-orang besar yang mengerti orang-orang besar juga begitu ya. Lah, ya orang besar, Sidikiyah ya besar. Bukan saya mengecilkan, tapi negara juga besar. Kita juga ngurusi negara ini juga nggak setahun, nggak sehari 2 hari, nggak setahun 2 tahun ya. Ya, musuh-musuh negara ya kita analisis semua kok. Kita analisa semua kok. Jomplang semua kok. Saya bukannya sombong, jomplang semua kok. Ya orang salah kok gimana? Ya orang salah ya kita suarakan untuk ditangkap. Kali ini gitu loh. Kali ini itu salah. Anda kan tahu. Kali ini salah, tapi please. Anda semua memframing. Tutup pesantren, bahkan teman-teman saya, bahkan saudara saya semuanya. Kenapa saya tidak sejalan dengan mereka malahan? Kali ini kenapa saya nggak sejalan? Karena saya tahu. Karena saya tahu ini fatwa ini. Hati nurani saya ini adalah fatwa. Toh buktinya ya nggak dicabut, nggak dibubarkan. Alhamdulillah. Kita berterima kasih sama Menak, sama Kemenak. Apa ada yang salah? Anda masih ingat nggak? Anda ingat semuanya. Anda semuanya menghujat. Anda semuanya terframing. Semua channel-channel menghujat, termasuk buzzer-buzzer NKRI semuanya menghujat. Bukti? Ya. Hanya saya satu tok yang beranikan diri. Nanti dulu. Nanti saya tidak mau terbawa oleh sesuatu yang ini nggak benar. Hak yo hak, batil yo batil. Urusan Mas Beki urusan kepolisian. Ya. Ya. Karena saya memiliki keyakinan kebenaran itu nggak akan pernah salah. Gak akan pernah tertukar. Wes to manut karaku penak. Ngono kok angel. Selama ini wes manut karo aku penak apa ora? Penak. Kowe ora penak karena kamu memandang saya tidak dengan cinta. Ya. Ya. Mas Beki tidak salah fitnah kata si komentar ini ya, saya bacakan. Ya buktikan aja di pengadilan. Tetapi sih ya hukum itu buta ya, walaupun bisa jadi mengarah ke sana ya bisa, tapi hukum ini kan buta. Ketika ada bukti, ada saksi ya proses berjalan. Ada pasalnya ya jalan. Ya salah. Walaupun seandainya tidak salah. Dan kita semua harus paham, harus bisa memaknai hukum itu seperti apa. Pasal yang diterapkan itu seperti apa, kita harus paham bahwa hukum itu buta. Buta. Ya. Saksi 5 tinggal 4. Yang saya dengar sih saksi-saksi pada mundur, enggak tahu. Yang saya dengar sih saksi-saksi sih pada mundur, tinggal berapa orang gitu. Tadinya kan banyak. Yang saya dengar-dengar saksi-saksi ini pada mundur, yang saya tahu sementara. Nggak tahu benar apa enggak, saya belum investigasi masalah sana. Dan saya dalam hal ini saya masih fokus untuk memulihkan nama baik Sidikiyah teman-teman. Ya. Lalu di sana channel-channel itu nyaut-nyaut, saya nggak tanggapi sengaja. Ada yang nyaut-nyaut bahwa Sidikiyah bukan bagian daripada NU. Lah saya ngomong bagian daripada NU ki ya sapa? Aku ki warga NU. Saya itu juga ngikutnya itu madhabnya juga Imam Syafi'i. Lagi wong Jawa ngawur. Bentur-benturin masalah alirannya tidak sama dengan torekot yang lain. Nasabnya tidak sama dengan torekot. Dan torekot itu tidak diakui dengan Jatman. Kita itu tidak ada urusan tentang itu semua. Yang saya apresiasi adalah apapun agamanya, apapun alirannya, ketika bisa hidup baik, beradab, berakhlak untuk tanah air, untuk mencintai tanah air, hubul waton minal iman, mencintai NKRI, mengawal NKRI, itu wajib didukung. Wis to manut karo aku, penak.
Ada channel-channel yang seperti itu, saya abaikan. Saya nggak tanggapi. Ada siapa itu yang Gus siapa itu yang sipit itu, ada yang ngomong seperti itu. Ada yang hanya mendapatkan kabar-kabar angin, tidak melalui investigasi langsung. Ayo investigasi. Siapa yang mau investigasi ketemu dengan saya boleh. Ya, boleh kok. Siapa yang mau ikut investigasi ke lapangan ketemu sama saya boleh. Ayo kita nanti adu-adu data, enggak masalah. Ya. Jangan nyebut nama channel di sini ya. Channel orang jangan nyebut di sini, Anda jangan ketik. Jangan. Saya sengaja enggak tanggapin karena apa? Buat saya enggak penting. Karena saya itu turun langsung ke lapangan. Dan ini memang sangat jauh sekali pemberitaannya dengan apa yang ada di media. Jauh sekali. Bedanya udah kemana-mana. Sudah jauhnya udah kemana-mana. Sungawurnya udah lah. Anda masih ingat nggak tentang ada framingan santri Siddiqiyah ini pada keluar semua? Ini saya cek nggak ada. Bahkan pas saya investigasi itu, ternyata malah ada orang tua yang mengantarkan santrinya. Santri yang liburan, saat itu kan libur. Gitu loh. Masuk akal tidak apa yang saya sampaikan, saudara-saudaraku? Kalau masuk akal, penting dilanjutkan, nanti saya akan lanjutkan untuk investigasinya. Saya ada beberapa, ini betul nggak pabrik rokok ini atas nama siapa? Saya pengen cari tahu tuh. Ini pabrik rokok tuh punya siapa? Kita pengen masuk, supaya kita ini punya sumber-sumber yang jelas. Ya. Jadi clear ya, tujuan saya ingin sementara ini memulihkan nama baik Siddiqiyah. Karena tidak elok lah, tidak baik lah. Saya sebagai orang muslim, saya tidak mau diam ketika melihat seperti ini. Kalau individunya masa bodoh. Kalau individunya masa bodoh. Banyak kan ustadz-ustadz yang radikal kita giring sampai masuk penjara, bahkan ada yang mati. Betul tidak? Bahkan ada oknum-oknum Habib. Kita gak peduli dia mengakunya cucu Nabi, ketika salah ya salah. Ya cucu Nabi itu kan kalau adab dan akhlaknya baik kita ikuti. Ya, kalau tidak baik mosok diikuti. Kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti seseorang. Kalau menghormati memang wajib. Loh kan begitu. Manuto wis to karo Gus Arya, penak. Ya, penak. Ya. Jadi juga selamat ya buat Anda ya yang upload video saya ini. Informasi tentang Siddiqiyah ini langsung pada viral ya, pada viewernya banyak karena memang ini yang dibutuhkan masyarakat. Dan insya Allah ketika ini kabar-kabar seperti ini Anda bagikan juga menjadi penyeimbangan, insya Allah bisa membunuh yang namanya fitnah. Jadi contoh begini, contohnya begini, ini ada yang namanya siapa ini ya? Contohnya namanya Putra Jawa, seandainya ini namanya akunnya Putra atau Mbah Junet lah. Seandainya Mbah Junet ini kemarin ini caci maki, fitnah sana kemari, hanya lihat kabar dari media, kesana ngomong, meneruskan fitnah, berita hoax atau berita yang belum benar. Mbah Junet dosa nggak? Dosanya terus ngomong sana. Nah, ketika mendengarkan penyampaian dari apa yang saya sampaikan, setidaknya Mbah Junet langsung berpikir, waduh. Yuk aku salah kemarin menghujat, kan gitu. Yuk aku ini salah kemarin itu caci maki. Wah bisa-bisa saya hanya dengar kabar angin ya, kabar dari media sosial. Wah katanya begini, aduh takutnya salah. Mbah Junet akhirnya berpikir, aku mau rem takutnya ini salah gitu loh. Akhirnya Mbah Junet pelan-pelan akan mendengarkan dari kedua belah informasi, kedua belah pihak, dari dua sisi gitu. Kemarin kan dari satu sisi udah kejam sekali ya. Nah, satu sisi ini harus ada nih. Bahkan kemarin Masya Allah aliran pesantren ini sesat lah ini segala macam. Sesatnya di mana? Banyak. Ini saya sampai merinding tuh lihat. Merinding saya. Ya. Tujuan saya itu meluruskan dulu. Setelah meluruskan ini ada
kaidah-kaidah yang perlu saya sampaikan di sini. Terus dasarnya ya, sumbernya dari mana perlu saya sampaikan di sini. Lah ini Anda bisa untuk jadikan pencegahan untuk hati Anda supaya kita ini tidak seuzon terus